Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai pemerintah daerah. Apa sih yang dimaksud dengan pemerintah daerah itu? Jadi, pemerintah daerah itu adalah kepala daerah, seperti gubernur, bupati, atau wali kota, yang bersama-sama dengan timnya, yaitu perangkat daerah, seperti dinas, badan, dan lain-lain, yang membantu mereka kerja. Mereka ini yang jadi pelaksana jalannya pemerintahan di daerah. Jadi bukan cuma pemimpinnya aja, tapi juga seluruh jajaran yang membantu mengurus berbagai urusan daerah, mulai dari pelayanan publik sampai kebijakan daerah. Tujuannya ini untuk meningkatkan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan secara lebih cepat, efisien, dan sesuai kebutuhan lokal. Dan juga mempercepat pembangunan ekonomi daerah dan mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Lalu juga untuk memberdayakan masyarakat dan memanfaatkan potensi sumber daya alam serta sumber daya manusia di daerah secara optimal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan struktur pemerintahan daerah. Struktur pemerintahan daerah itu ada gubernur, bupati, wali kota, DPRD, dan perangkat daerah. Gubernur itu adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Gubernur bertugas memastikan penyelenggaraan pemerintah di kabupaten atau kota berjalan sesuai aturan. Hal ini dilakukan dengan mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan, serta melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap jalannya pemerintahan daerah. Selain itu, gubernur juga memberdayakan dan memfasilitasi kabupaten atau kota agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Di samping itu, gubernur memiliki kewenangan untuk mengevaluasi rancangan peraturan daerah, terutama yang berkaitan dengan pembangunan, APBD, tata ruang, serta pajak dan retribusi daerah, dan juga mengawasi peraturan daerah yang telah ditetapkan. Selanjutnya itu ada bupati. Bupati ini merupakan kepala daerah otonom yang memiliki peran penting dalam menjalankan pemerintahan di daerahnya. Dalam hal ini, bupati bertugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus memastikan semua kebijakan berjalan dengan baik. Selain itu, bupati juga berwenang mengajukan rancangan peraturan daerah dan menetapkan perda yang telah disetujui bersama DPRD, termasuk menyusun serta mengajukan rancangan perda untuk dibahas lebih lanjut. Lalu selanjutnya ada wali kota. Wali kota ini adalah kepala daerah yang bertugas memimpin penyelenggaraan pemerintah kota sesuai kebijakan yang telah disepakati bersama DPRD, sekaligus menjalankan otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, wali kota menyusun dan menetapkan perda serta APBD bersama DPRD sebagai dasar jalannya pemerintahan dan pembangunan. Selain itu, wali kota juga berperan dalam mengembangkan demokrasi, mendorong partisipasi masyarakat, serta menjaga ketertiban dan ketentraman kota. Wali kota juga bertanggung jawab meningkatkan pelayanan publik, melaksanakan kebijakan pemerintah pusat, mengembangkan potensi ekonomi, serta mewakili pemerintah kota dalam menjalin kerjasama dengan pihak lain. Selanjutnya ada DPRD. DPRD ini bertugas mengawasi jalannya pemerintahan di kabupaten atau kota, membuat peraturan daerah dan rancangan anggaran dan pendapatan belanja daerah. Dan yang terakhir ada perangkat daerah. Perangkat daerah ini di dalamnya ada sekretaris daerah, sekretaris DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan yang terakhir desa dan kelurahan. Dan yang terakhir ada perangkat daerah. Perangkat daerah ini di dalamnya ada sekretaris daerah yang bertugas untuk membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah. Lalu ada sekretaris DPRD yang tugasnya menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD, menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD, menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Lalu ada dinas daerah. Dinas daerah ini adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin kepala dinas. Lalu juga ada lembaga teknis daerah. Lembaga teknis daerah ini berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah. Lembaga ini merupakan pendukung tugas kepala daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat khusus. Lalu selanjutnya ada kecamatan. Kecamatan ini merupakan bagian wilayah dari kabupaten yang dipimpin oleh seorang camat. Dan yang terakhir, desa dan kelurahan.
Desa meliputi beberapa dusun yang dipimpin oleh seorang kepala desa. Lalu kelurahan adalah daerah yang dibentuk di wilayah kecamatan yang ada di perkotaan. Contoh urusan yang dikelola pemerintah daerah itu mencakup banyak hal yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Mulai dari mengatur perencanaan pembangunan dan tata ruang, menjaga ketertiban umum, sampai menyediakan fasilitas umum. Selain itu, pemerintah daerah juga mengurus layanan penting seperti kesehatan, pendidikan, dan penanganan masalah sosial, serta ketenaga kerjaan. Di sisi lain, mereka juga punya peran dalam mendukung ekonomi daerah lewat pengembangan koperasi dan UMKM, menjaga lingkungan hidup, serta mengurus administrasi seperti pertanahan, kependudukan, dan penanaman modal. Pemerintah daerah menjalankan otonomi untuk pelayanan masyarakat dengan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat agar pelayanan publik lebih dekat, cepat, dan sesuai kebutuhan lokal. Melalui otonomi, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk membuat kebijakan dan peraturan daerah yang menyesuaikan kondisi dan aspirasi masyarakat, seperti standar waktu pelayanan, penataan ruang, serta program kesehatan dan pendidikan dasar. Selain itu, daerah mengelola pendapatan asli daerah dan anggaran untuk membiayai layanan dasar seperti pelayanan kesehatan primer, administrasi kependudukan, perizinan usaha, dan layanan sosial, sehingga pelayanan tersebut lebih responsif dan terjangkau bagi masyarakat. Dengan prinsip desentralisasi, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, pemerintah daerah berupaya menjadikan pelayanan publik sebagai prioritas utama dalam penyelenggaraan otonomi.